Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aldi Pratama dengan NPM 2019-435.082. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi program dari tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pelanggan Terbaik dengan metode Quick Product pada toko Abadi Jaya Safety. Pertama-tama langkah yang harus kita lakukan adalah mengaktifkan SAM-nya, membuka SAM dan mengaktifkan Apache dan MySQL. Kemudian kita buka project yang telah kita buat. Saya memberi nama skripsi. Mari kita buka. Ini adalah tampilan awal, halaman aplikasi awal. Ini masuk ke menu login. Di sini saya menambahkan autentifikasi checkbox berupa saya bukan robot. Jika checkbox ini tidak diklik atau tidak dicentang, walaupun password dan username benar, tidak akan masuk ke login. Contoh, saya memasukkan password benar, lalu kemudian saya login, akan muncul pesan kesalahan. Saya memasukkan kembali dengan username dan password benar, dan checkboxnya saya centang. Berhasil login. Kemudian masuk ke menu utama nih, halaman utama. Di sini aplikasinya menjelaskan tentang keterangan untuk apa aplikasi ini. Kemudian kita ke menu admin. Menu admin ini fungsinya untuk menu login tadi. Jadi jika kita ingin menambah username dan password di menu admin ini, untuk ID admin ini saya enable, jadi tidak bisa dirubah. Ini saya klik nih, tidak bisa dirubah. Coba kita tambahkan data. Nama admin misalnya Aldi. Username admin. Password admin. Simpan data yang berhasil disimpan akan masuk ke database dan terlihat di tabel admin. Lalu kita cek tombol bersihkan, bisa kita cek ganti data. Misal kita ingin merubah data menjadi nama adminnya Aldi21, kita ubah. Nah, datanya berhasil diubah. Lalu kita cek tombol cari dulu. Kita coba cari saya. Nah, di tombol cari ini saya setting hanya bisa mencari ID, nama, dan username. Jadi jika kita ingin mencari password itu tidak bisa. Lanjut ke button hapus, kita coba. Ya, data berhasil dihapus. Kemudian lanjut ke tabel pelanggan. Nah, tabel pelanggan ini untuk menambah pelanggan, menambah alternatif. Kita coba tambah ya.
Nama misalkan Dimas. Kampung Kebantenan. Kita simpan. Data berhasil disimpan. Nah, untuk di sini tadi ini sama, saya enable, tidak bisa dirubah dan datanya terisi otomatis sesuai dengan yang di tabel terakhir ditambah 1. Jadi yang data terakhirnya kan 11. Nah, ini otomatis tambah 1. Ini saya enable. Lalu kita cek tombol bersihkan. Kita cek tombol ubah. Kita ubah jadi Dimas 12. Ubah. Ya, data berhasil disimpan. Kita cek tombol hapus. Data berhasil dihapus. Nah, untuk tombol cari ini. Untuk tombol cari ini saya mengaktifkan nih ID pelanggan, nama pelanggan, dan alamat saja. Misalkan kita mau nyari alamat Jati Asih ya. Kita cari tuh muncul. Namun emailnya tidak saya cantumkan. Kemudian ke button kriteria, dan kita melihat ke panel kriterianya nih. Untuk inputan yang di atas ini, 3 ini otomatis semua nih, otomatis semua. Jadi bagaimana cara mengisinya? Kita klik tombol ini. Nah, untuk pemilihan ini setiap data itu hanya 1. Jadi setiap data pelanggan yang diinput ini hanya 1 yang bisa masuk yang bisa disimpan ke kriteria ini. Berarti kita balik lagi ke data pelanggan ya. Kita tambahkan kembali. Kita simpan. Lalu kita ke kriteria. Kriteria kita tambahkan data yang kita masukkan tadi. Nah, ini otomatis nih. Jadi 11. Ini kan 10 terakhir, pelanggan 10. Ini P11 itu ngambil yang dari pelanggan sini. Nama penggunanya juga ngambil yang dari database. Database-nya dari P11 ini. Ini kan Dimas. Lalu ID kriterianya ini otomatis dari ID kriteria terakhir yang telah ditambahkan sebelumnya. Total belanja semisal kita tambahkan. Oke, loyalitas pelanggan paling baik. Kita anggap reseller. Kita cek tombol simpannya. Berhasil. Kita cek tombol bersihkan. Berhasil. Kita cek tombol ubah. Di sini kita ubah jadi dari reseller jadi borongan PT. Kita ubah. Ya, data berhasil disimpan. Kita cek. Ya, berubah jadi borongan PT. Kemudian kita cek tombol hapus. Ya, data yang KR11 kriteria 11 tadi udah hilang. Kemudian nih untuk button cari.
Di sini saya hanya menambahkan opsi tombol cari ini di ID kriteria, ID pelanggan, dan nama pelanggan. Semisal kita ingin mencari nama pelanggan Udin, misal ini akan muncul nama Udin di sini. Sebagai bukti dan contoh, kita mencoba ini cari status pembayaran ya. Kita ketik pribadi, cari, tidak akan muncul karena opsinya tidak saya masukkan. Lanjut, sebelum ke perhitungan kita hapus saja dahulu data pelanggan yang sebelumnya kita masukkan, karena sebagai opsi untuk menambah kriteria saja tadi. Lanjut ke perhitungan. Nih, kita tampilkan bobot awal normalisasi. Nah, untuk bobot awal ini data diambil dari pemilik toko. Jadi data yang ada di sini ini nilai mutlak, dan hasil normalisasi ini diambil dari nilai mutlak ini. Jadi kedua data ini sudah mutlak, tidak dapat diganti, dan sudah masuk ke dalam sistem. Lanjut, kita menghitung nilai kriteria, vektor S dan vektor V. Nilai kriteria kita hitung, vektor V kita hitung. Nah, lanjut. Nah, untuk vektor V ini adalah hasil dari data-data, seluruh data, yaitu data pelanggan, data kriteria, itu total nilainya. Jadi data yang tertinggi di sini akan menjadi pilihan opsi untuk admin atau pemilik toko memberikan reward atau bonus kepada pelanggan. Nanti akan muncul di tabel laporan. Lanjut ke laporan. Nah, seperti inilah tampilan laporan. Jika kita ingin memilih data-data ini, kita klik yang ikon-ikon di atas ini. Contoh, kita ingin melihat data admin, kita klik data admin. Nah, ini adalah seluruh data admin yang sudah kita input. Itu ada 2. Lanjut, data pelanggan, tadi ada 10 ya. Nah, ini adalah seluruh data pelanggan. Ini adalah tampilan laporan data pelanggan. Lanjut ke data kriteria. Ini adalah tampilan data kriteria. Oh iya, di sini saya menambahkan logo, saya menambahkan nama toko, alamat, dan di sini saya menambahkan tempat beserta hari dan tanggal untuk kebutuhan toko. Nah, ini hasil akhir keputusan. Nah, dari perhitungan tadi saya menampilkan di sini hanya 5 sebagai opsi untuk
admin atau pemilik toko memberikan reward, karena dari data kriteria tersebut kan bisa aja nambah gitu. Belum lagi jika nilainya sama, nilai hasil total vector V sama, karena inputan di data kriterianya sama. Jadi double, ranking 1 bisa double gitu, ranking 2 bisa double, atau ranking 3 bisa double. Jadi saya menambahkan 5 sebagai opsi untuk pemilik toko atau admin dalam memilih pelanggan untuk diberikan reward atau bonus. Nah, mungkin itu saja. Oh iya, ini button ini untuk logout ya, untuk logout. Jadi setelah logout itu akan balik lagi ke menu login. Saya login kembali. Nah, ditutup aplikasi, ini untuk menutup aplikasi. Ya saya tutup. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.